Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursida Marsauli. Saya mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Ekonomi, SDM, dan Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Bapak Bahrun Talib, SE MSc. Untuk itu, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dasar dan strategi analisis pasar tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Memahami konsep dasar dan strategi analisis pasar tenaga kerja. Analisis pasar tenaga kerja adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami tren dan pola dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Informasi ini membantu organisasi dalam strategi perekrutan, pengembangan, dan retensi tenaga kerja yang efektif. Definisi pasar tenaga kerja dan komponennya. Definisi: pasar tenaga kerja adalah ruang di mana pencari kerja dan pemberi kerja bertemu untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. Komponen utama meliputi pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan, pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan perubahan demografis dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja. Penawaran, tingkat pendidikan dan keterampilan, mobilitas tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi penawaran tenaga kerja. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja. Yang pertama, survei kepada perusahaan dan individu untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, data administratif, menggunakan data dari lembaga pemerintah seperti data pengangguran, pendapatan, dan pendidikan. Yang ketiga, analisis pasar, menganalisis tren industri, teknologi, dan demografis untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Analisis tren demografis dan sosial ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, tetapi juga dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat. Yang kedua, struktur usia. Perubahan struktur usia penduduk dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam sektor tertentu, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Meningkatnya tingkat pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja terampil. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Yang pertama, analisis tren, memanfaatkan data historis dan informasi terkini untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, model prediktif, menggunakan model statistik dan algoritma untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dasar tenaga kerja. Yang ketiga, skenario, mengembangkan skenario yang berbeda untuk mempertimbangkan faktor-faktor ketidakpastian dari risiko yang dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Strategi pengembangan dan pelatihan tenaga kerja. Yang pertama, program pelatihan. Mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan tren teknologi terkini. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan. Yang ketiga, konseling karir. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu dalam merencanakan karir dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pasar tenaga kerja. Kerjasama antara pemangku kepentingan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan industri untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Kebijakan pendidikan, memperkuat kualitas pendidikan dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan industri. Implikasi dan rekomendasi strategi bagi organisasi. Yang pertama, strategi rekrutmen. Membangun strategi rekrutmen yang efektif dan efisien untuk menarik dan memperkerjakan talenta yang berkualitas. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja. Memperhatikan program pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pasar. Yang ketiga, retensi tenaga kerja. Membangun budaya kerja yang positif dan memberikan kesempatan pengembangan karir untuk meningkatkan retensi tenaga kerja. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis pasar tenaga kerja merupakan alat yang penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja.
mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membantu pengambilan keputusan yang strategis dalam berbagai bidang. Dengan memahami konsep dasar dan strategis analisis pasar tenaga kerja, kita dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.